Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Wilujeng Eraning Tias, mahasiswi program studi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Pada mata kuliah Masalah-masalah Negara Berkembang dalam video ini, saya akan menjelaskan pengaruh budaya patriarki terhadap peran perempuan dalam perpolitikan dan dampaknya bagi pembangunan di India. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita simak videonya bersama. Budaya patriarki di India. Di India, dominasi laki-laki begitu kuat. Perempuan di India tidak dapat bergerak secara bebas. Apa yang mereka katakan, pakai hingga masak harus diberitahu terlebih dahulu. Keberadaan perempuan yang tidak diperhitungkan. Di India, laki-laki menempati posisi sebagai breadwinner atau menempati posisi dominan sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan hanya menempati posisi sebagai homemaker atau hanya bertanggung jawab atas kegiatan reproduksi dan pekerjaan domestik. Stereotip yang memojokkan perempuan. Opini ini menggambarkan perempuan adalah kaum yang lemah dan tidak berdaya, kaum yang rentan menjadi korban kekerasan rumah tangga, serta membutuhkan perlindungan. Pun kompetensinya hanya pada daerah domestik saja. Penggambaran perempuan di media massa. Pada tayangan sinetron berjudul Anandini misalnya, tokoh perempuan digambarkan sebagai korban dari pernikahan dini. Hal ini mengisyaratkan bahwa perempuan berada pada posisi yang tidak diperhitungkan karena adanya tradisi-tradisi yang kental akan budaya patriarki. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian berlanjut pada perlakuan yang bias gender pada pemerintahan di India. Adapun faktor-faktor kurangnya keterlibatan perempuan dalam politik berdasarkan penjelasan budaya patriarki yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah: pertama adalah tata nilai sosial dan budaya yang bias gender dengan dominasi kaum laki-laki. Kedua, dominasi pria dalam kehidupan bermasyarakat. Karena anggapan bidang politik berjalan pada sektor publik, bukan sektor domestik yang lekat pada kaum perempuan di India. Yang ketiga, sistem hukum yang bias gender, yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Yang keempat, kebijakan yang mengutamakan partisipasi laki-laki. Pengaruh budaya patriarki terhadap keterwakilan perempuan dalam partai politik. Rendahnya kemampuan untuk memenangkan pemilu. Kemampuan untuk memenangkan pemilu adalah salah satu kriteria bagi partai politik. Maka tidak heran jika calon legislatif laki-laki cenderung dipilih daripada perempuan. Ancaman dan tantangan bagi politisi perempuan. Mereka cenderung menerima kekerasan fisik. Hal ini sering terjadi pada perempuan yang berniat terjun ke dunia politik. Persentase keterwakilan perempuan di Parlemen India. Berdasar data Election Commission of India tahun 1952 hingga 1998, dari rata-rata kursi parlemen sebanyak 527 kursi, hanya 31 kursi yang ditempati oleh parlemen perempuan, dengan rata-rata persentase 5,9%. Persepsi terhadap politisi perempuan di masyarakat India. Sanjay Kumar dari Center for the Study of Developing Societies mengatakan bahwa kandidat perempuan tidak dapat memenangi pemilu. Sebuah survei dari Harvard University juga menunjukkan bahwa pemimpin perempuan tidak seefektif laki-laki dalam mengambil keputusan. Rebecca Travers, perwakilan PBB untuk India, mengatakan 60% perempuan India takut akan kekerasan yang mungkin terjadi pada mereka jika terjun ke dunia politik. Harapan baru bagi politisi perempuan di India muncul dari adanya penerapan kuota di Bengal Barat dan Rajasthan. Banyak politisi perempuan telah mendapat kesempatan untuk berpolitik melalui penerapan kuota ini. Politisi perempuan lebih fokus dan peduli pada penyediaan barang publik yang bermanfaat dan dihargai oleh pemilih perempuan, seperti pembangunan jalan dan perbaikan jalan rusak yang menunjang pembangunan negara, khususnya untuk memudahkan akses bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk bekerja maupun bersekolah. Penerapan kuota ini juga berkaitan dengan penyediaan barang publik seperti air, serta peningkatan bagi kelangsungan hidup anak, karena politisi perempuan cenderung berfokus pada peningkatan akses dan layanan perawatan, serta fasilitas umum bagi ibu-ibu melahirkan, di samping adanya fasilitas imunisasi.
Jatah kursi politisi perempuan yang lebih banyak juga berdampak pada investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini menjadi dampak pembangunan yang paling dirasakan karena adanya sistem kuota, selain berkurangnya tingkat kekerasan bagi perempuan di India. Adanya kuota juga penting untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kemampuan politisi perempuan. Adapun upaya yang lebih besar dari penerapan kuota bagi politisi perempuan adalah untuk reformasi tanah redistribusi dan undang-undang warisan yang menguntungkan perempuan. Kurangnya partisipasi perempuan dalam politik adalah salah satu masalah yang sering ditemui di negara berkembang. Oleh karenanya, perlu ada kesadaran akan pentingnya peran perempuan. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat.